Indonesia Emas tahun 2045 adalah masa yang kita impikan. Perkenalkan, saya Hong Hong dari SMK Negeri 3 Singkawang. Tentu, jika sebuah negara yang maju, cerdas, dan berdaya saing global adalah hal yang kita semua inginkan. Tapi, apakah kita sudah siap? Sebuah negara yang maju, cerdas, dan berdaya saing global, pasti kesiapannya tidak datang begitu saja. Sebagai generasi muda, harus memahami apa yang perlu dilakukan. Yang harus dilakukan adalah literasi. Literasi merupakan kunci untuk mengakses informasi dan pengetahuan. Dengan meningkatkan minat baca, kita dapat memperluas pengetahuan, mengikuti perkembangan pengetahuan, dan memperbaiki kualitas hidup. Itulah mengapa literasi harus terus dikembangkan. Bukan hanya di sekolah, tetapi juga di masyarakat, perpustakaan, dan program pengembangan budaya baca yang berperan penting dalam membangun generasi yang cerdas dan juga siap untuk menghadapi tantangan yang di masa depan. Literasi menuju Indonesia Emas 45 memiliki banyak hambatan. Di antaranya yang pertama, minat baca yang rendah, yang disebabkan oleh berlebihan penggunaan terhadap media sosial dan hiburan digital, yang dapat mengurangi minat baca buku. Dan yang kedua, keterbatasan akses. Tetapi zaman sekarang sudah semakin banyak sekali akses, seperti mencari bacaan di gadget. Dan yang ketiga, kecanduan terhadap game. Banyak sekali solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, menyebarluaskan akses bacaan di daerah-daerah terpencil. Yang kedua, dengan mengedukasikan teman-teman untuk memahami betapa pentingnya literasi di masa depan. Ayo, kita menjadikan perpustakaan sebagai pusat literasi dan sumber literasi. Dengan kita bersama-sama, dapat kita wujudkan Indonesia yang hebat. Mari kita melihat bagaimana perpustakaan daerah Kota Singkawang mengatasi masalah literasi. Sebelum kita bisa membaca buku, kita perlu mengisi formulir kunjungan terlebih dahulu. Di perpustakaan daerah ini juga terdapat loker untuk menyimpan barang-barang yang dibawakan, yang diberikan kunci oleh petugas di perpustakaan daerah. Di perpustakaan daerah ini memiliki cukup banyak ruangan yang bisa digunakan, yaitu ruang TIK. Di ruangan ini, kita dapat mengerjakan tugas sekolah ataupun pekerjaan yang menggunakan komputer. Kemudian, di ruangan pojok baca digital, ruangan ini kita bisa membaca buku dalam bentuk digital. Kemudian, ruang disabilitas. Di ruangan ini hanya untuk yang disabilitas saja. Kemudian, ruang baca koleksi langka. Ruangan ini merupakan ruangan yang koleksi buku yang sangat langka. Kemudian, ruang anak-anak. Lihatlah, anak-anak begitu senang ke perpustakaan daerah. Kemudian, ruang baca untuk remaja ataupun dewasa. Dapat kita lihat begitu cukup banyak anak muda yang merupakan penerus bangsa kita mengunjungi perpustakaan. Di perpustakaan daerah ini, kita juga bisa meminjam buku untuk dibacakan di rumah. Salah satu toko yang sangat berjasa bagi Indonesia juga sukses di kalangan buku, yaitu Bapak B.J. Habibie. Saat Bapak B.J. Habibie di masa remaja, beliau harus berpisah dari keluarganya untuk belajar di luar negeri. Beliau sering sekali pergi ke perpustakaan
untuk menghabiskan berjam-jam membaca buku teknik dan aerodinamika. Beliau percaya bahwa ilmu pengetahuan ada dalam setiap lembar halaman yang beliau baca. Hari demi hari, beliau berhasil menjadi seorang insinyur yang mengubah dunia penerbangan Indonesia dengan menciptakan pesawat terbang pertama buatan Indonesia yang dinamakan N250 Gatotkaca. Jadi, sebagai generasi muda, kita berperan penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Salam literasi.